Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Egit Inola dengan NIM 24060 119130060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengimplementasikan kriptografi pada soket programming menggunakan metode ECB. Di sini kita langsung saja kepada source code-nya. Di sini terdapat dua source code, yaitu TCP server yang nantinya akan berfungsi sebagai penerima pesan dari TCP client, sedangkan TCP client itu akan mengirimkan pesan kepada TCP server. Pertama-tama di sini kita akan menginputkan dua digit NIM terakhir kita, itu yang nantinya akan berfungsi sebagai key atau kunci. Setelah itu kita akan merubah dua digit NIM terakhir yang telah kita masukkan tadi menjadi biner menggunakan fungsi NIM biner. Itu nanti hasilnya itu adalah 2 buah 4 bit kode biner yang sudah digabung. Lalu kita printkan binernya. Setelah itu kita mendefinisikan program soket dengan server port, yaitu 12000. Setelah kita definisikan, maka kita akan membuat koneksi dengan klien dengan memprintkan server TCP dimulai, menunggu koneksi. Itu sebagai penanda bahwasanya kita telah membuat koneksi dengan klien. Lalu pada TCP client, kita akan memasukkan plaintext yang ingin dienkripsi, itu nama saya sendiri. Lalu kita akan memasukkan dua digit NIM terakhir kita, yaitu NIM yang telah kita masukkan pada TCP server sebelumnya. Setelah kita masukkan dua inputan tadi, masing-masing kita akan mengubah. Yang pertama itu plaintext tadi menjadi biner menggunakan fungsi plaintext biner. Dan hasilnya itu adalah 8 bit kode biner pada masing-masing huruf. Lalu kita akan merubah NIM tadi menjadi biner menggunakan fungsi NIM biner. Itu hasilnya itu 2 buah 4 bit kode biner. Maka akan didapatkan dan di print. Lalu kita akan mengenkripsikan antar biner plaintext dengan biner kunci menggunakan operasi XOR dengan fungsi enkripsi. Setelah kita dapatkan nantinya, kita akan print juga. Lalu kita definisikan program soket dengan server port, yaitu 12000. Setelah kita definisikan, maka kita akan meminta request koneksi ke server. Apabila diterima, akan mengirimkan pesan ke server sebagai penanda. Setelah dikirimkan, maka kita akan menutup koneksinya dengan client soket close buka tutup kurung. Kita balik lagi ke TCP server. Pada TCP server itu akan menerima koneksi dan menerima data. Dengan data yang diterima itu merupakan data yang telah dienkripsi sebelumnya pada TCP client. Setelah data diterima, maka selanjutnya kita akan memprint data yang sebelumnya, tapi itu menggeser bit ke kiri dengan fungsi terinskripsi geser kiri, yaitu wrap terinskripsi geser kiri, 8. Terus kita akan merubah bit dari plaintext menjadi ciphertext menggunakan fungsi ciphertext. Jadi yang telah dienkripsi terus digeser ke kiri tadi kita ciphertextkan dan hasilnya itu kita print. Terakhir di sini kita akan mendekripsikan kembali menggunakan fungsi dekripsi. Jadi yang telah diubah jadi ciphertext tadi kita ubah lagi ke bentuk bit menggunakan dekripsi, fungsi deskripsi. Lalu kita ubah lagi dari bentuk bit itu menjadi plaintext menggunakan fungsi plaintext. Dan terakhir hasil dekripsi ciphertextnya itu kita akan printkan. Dan selanjutnya kita tutup menggunakan connection socket.close close seperti itu. Untuk membuktikannya kita akan menjalankan kedua source code ini. Yang pertama itu kita akan masukkan TCP server.py. Maka di sini dia akan meminta untuk kita memasukkan dua digit NIM terakhir kita, yaitu 60. Maka biner NIM-nya itu akan terlihat seperti ini. 6 itu 0110 dan 0 itu 0000. Server TCP dimulai menunggu koneksi. Kita beralih ke yang di sebelah, yaitu TCP client.py. Maka kita akan diminta untuk memasukkan plaintext yang ingin dienkripsi, yaitu nama saya sendiri, yaitu Egit. Masukkan dua digit NIM terakhir kita, yaitu 60.
Maka didapatkan bahwasannya biner plaintext-nya itu adalah seperti ini dan biner name adalah seperti ini. Sedangkan biner hasil enkripsi dengan metode ECB itu adalah XOR-nya dari plaintext dan name. Setelah itu kita request koneksi ke server, apabila diterima maka kita akan mengirimkan pesan ke server. Dan di server, koneksi diterima, menerima data. Data diterima itu berupa XOR tadi, hasil XOR atau enkripsi tadi. Terus kita geser bit ke kiri, hasil bitnya itu hasil dari penggeseran di data diterima tadi. Dan hasil enkripsi plaintext yaitu berupa ciphertext itu adalah dari bit ke plaintext digeser bit ke kiri. Terakhir kita dekripsi kembali, yaitu dengan cara hasil biner dekripsinya yang tadi itu kita ubah ke dekripsi ciphertext atau plaintext seperti itu. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.